Terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari kata komunikasi, budaya dan agama. Komunikasi, kata komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication yang memiliki arti hubungan, berita, pengumuman atau pemberitahuan. Dalam bahasa Latin komunikasi disebut communis yang berarti sama maknanya atau mempunyai kesamaan pandangan. Dalam proses komunikasi yang berlangsung terdapat suatu hubungan manusiawi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, budaya. Kata budaya dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti akal budi, pikiran, sesuatu yang berkenaan dengan hasil karya budi. Dalam Kamus Bahasa Inggris versi Oxford, kebudayaan diartikan sebagai culture yang berarti perkembangan pemikiran dan kerohanian sekelompok manusia melalui latihan dan pengalaman. Kemudian, agama. Agama menurut Liliweri adalah sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori komunikasi lintas budaya dan agama membahas tentang bagaimana pesan disampaikan dan diterima antara individu dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Ini mencakup pemahaman tentang perbedaan dalam nilai, norma, dan keyakinan yang dapat memengaruhi proses komunikasi lintas budaya dan agama. Teori-teori dalam bidang ini mencoba untuk memahami dan merumuskan strategi komunikasi yang efektif dalam situasi-situasi yang melibatkan keragaman budaya dan agama. Adapun beberapa teori-teori komunikasi lintas budaya. Pertama, phase negotiation theory yang mana norma dan aturan budaya mempengaruhi bagaimana anggota budaya tertentu mengelola citra image dan bagaimana mengelola situasi konflik. Kemudian ketiga, expectancy violations theory, yaitu cara berkomunikasi interpersonal dipengaruhi oleh norma sosial atau budaya yang bisa menjadi acuan prediksi atau dugaan. Pelanggaran terhadap norma akan menimbulkan kemarahan atau kehati-hatian kepada orang tertentu. Penilaian terhadap pelanggaran tergantung kepada kedekatan, hubungan, dan konteks. Berikutnya keempat, anxiety atau uncertainty management theory mencakup komunikasi akan efektif apabila para komunikator sangat seksama mindful dalam mengelola ketidakpastian dan kecemasan. Yang terakhir yaitu communication accommodation theory yang mana strategi seseorang dalam mengakomodasi tergantung kepada budaya. Komunikasi menunjukkan sikapnya melalui strategi mendekat atau menjauh. Beberapa teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku komunikasi antarumat berbeda agama dalam upaya menciptakan kerukunan hidup beragama yaitu di antaranya. Pertama, teori tindakan sosial, pendekatan yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menganalisis masalah sikap sosial antarumat berbeda agama dalam upaya menciptakan kerukunan hidup antarumat berbeda agama. Kemudian teori interaksi simbolik. Teori ini memfokuskan unit analisisnya pada sifat dan hakikat interaksi, yaitu di mana individu menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap objek, peristiwa dan situasi yang memungkinkan individu berpikir positif tentang orang lain. Yang terakhir yaitu teori akomodasi, salah satu teori yang berkaitan dengan upaya-upaya penyesuaian dalam suatu interaksi adalah teori akomodasi yang disusun oleh Hughes. Para peneliti akomodasi telah menemukan bahwa akomodasi menjadi penting dalam komunikasi. Ia dapat membawa kepada identitas sosial dan dapat mengikat ketidaksetujuan dan jarak sosial dalam suatu masyarakat. Sebagai kesimpulan, teori komunikasi lintas budaya dan agama menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya dan agama dalam berkomunikasi. Budaya dan agama membentuk cara kita berpikir, berperilaku, dan berinteraksi, sehingga perbedaan ini sangat memengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Memahami nilai, norma, dan kepercayaan yang beragam sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.